Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama eksposisi 2 Korintus 10 yang akan dibawakan oleh hambanya, Ibu Pendeta Dr. Loisa Langi dari Jakarta. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya mohon kesediaan Pak Herman untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak. Ya, kita berdoa. Ya Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan, karena sepanjang hari ini Kau memberikan kami kekuatan, penyertaan ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini ya Tuhan. Urapi Pendeta Dr. Luis Langi ya Bapa yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Pakai dia ya Tuhan, untuk memberikan apa yang menjadi isi pikiran hati-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, Kau juga berkati Ibu Ayu, Pak Pendeta Wilson, Pak Samuel, dan teman-teman yang lain yang belum hadir ya Tuhan. Mereka Engkau berikan kekuatan juga dan berkat-Mu di tempat mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Herman. Waktu saya serahkan kepada hambanya, Ibu Pendeta Dr. Loisa. Silakan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari kita akan belajar eksposisi 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 18. Kalau kita membaca secara keseluruhan ini, kita bisa menarik satu topik, hidup dalam ketaatan pada Kristus. Mari kita baca bersama. Saya membaca dari versi Alkitab terjemahan baru, ya, 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 18. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan jika aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal ini aku tidak akan mendapat malu. Ayat 9, tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Ayat 11, tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Pendapat Paulus tentang dirinya, ayat 12, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri.
Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Ayat 15, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila iman makin bertumbuh, kami akan mendapatkan penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan di daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, ayat 13 ya, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ayat 18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita melihat dari bacaan kita ini bagaimana ya Paulus itu menghadapi tantangan dalam mempertaruhkan atau dalam mempertahankan otoritas kerasulannya. Karena pada saat itu jemaat Korintus ada yang meragukan Paulus dan justru lebih tertarik pada pengajaran Paulus, palsu maksudnya. Jadi kalau kita lihat fokusnya adalah bagaimana perjuangan Paulus dengan senjata rohani, bukan dunia, meyakinkan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di ayat kunci dari pembacaan kita ini ada di 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 ya. Senjata kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat dan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang melawan pengenalan akan Allah. Nah, ini ayat kuncinya. Nah, kita akan melihat kalau dari kerangkanya kita bisa bagi 3 hal ya. Ayat 1 dan sampai 6 itu bagaimana rendah hati dalam pelayanan. Lalu yang kedua, bagaimana menilai pelayanan dengan standar Allah di ayat 7 sampai 12. Dan kalau yang terakhir di ayat 13 sampai 18, bagaimana bermegah di dalam Tuhan. Nah, mungkin bagaimana kita lihat di yang ayat 1 sampai 6 rendah hati dalam pelayanan ya. Kalau di ayat 1 kita melihat bagaimana ya Bu Ayu mulai membagi layar, kita bisa lihat ayat 1-nya ya. Paulus meneladani kelemah lembutan dan kemurahan Kristus ya. Dari aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Nah, jadi kita melihat di ayat 1 ini, Paulus meneladani kelemah lembutan dan kemurahan Kristus. Nah, kalau kita melihat di ayat 3 dan 4, ya, hidup kita adalah peperangan rohani, bukan duniawi. Ya, ayat 3 dan 4, kita lihat lagi. Iya, memang kami masih hidup di dunia, kami tidak berjuang secara duniawi.
Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, eh, apa yang dimaksud dengan peperangan rohani dan bukan dunia? Jadi tujuannya Paulus ini menjelaskan bahwa harus membawa perlengkapan senjata Allah dalam peperangan di dunia ini ya. Nanti kita akan bahas juga singkat bagaimana ayat apa yang menyatakan bahwa semua kita harus memiliki perlengkapan senjata Allah ini ya, karena melawan ya peperangan rohani bukan lagi dunia. Nah, sehingga di ayat 5 dan 6 ya, kita lihat 5 dan 6 bagaimana tugas kita adalah membawa setiap pikiran tunduk kepada Kristus ya, 5 dan 6. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, 6, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah peperangan rohani sekali lagi, bukan dunia. Jadi harus memiliki perlengkapan senjata Allah dan tugas kita adalah membawa setiap pikiran untuk tunduk kepada Kristus. Nah, bagaimana dengan aplikasi kita? Nah, apakah kita melayani dengan rendah hati, bersandar pada kuasa Allah? Nah, ini dia kita ya ada perlengkapan senjata Allah dalam perangan rohani kita ini di Efesus 6 ayat 13 sampai 17 ya. Di sini dikatakan juga ada kita harus memiliki ikat pinggang kebenaran. Maksudnya apa itu? Hidup kita dalam kebenaran yang meneguhkan iman kita. Hidup dalam kebenaran ya. Baju sirah keadilan, baju menunjukkan perlindungan. Perlindungan dari apa? Tuduhan iblis melalui kehidupan yang benar. Iblis mau bicara apa tentang kita, menuduh apa tentang kita. Kalau kita pakai baju kebenaran, nggak bisa, kita ditudungi ya. Dan kasut kerelaan memberitakan Injil. Artinya kita siap sedia ya, kesiapan kita untuk membawa damai, harapan tentang keselamatannya Injil. Dan perisai iman. Perisai ya, depan kita bagaimana kita dilindungi ya. Dengan apa? Kita dilindungi oleh Kristus ya, dilindungi dari serangan api iblis ya. Kita nggak perlu ragu lagi, kita nggak ada ketakutan karena dilindungi ya. Di Efesus 6 ayat 13 sampai 17 ya, masih dengan perlengkapan senjata rohani itu yang harus kita miliki. Juga harus ada ketopong keselamatan. Nah, jadi Paulus menyatakan bahwa pikiran yang kita lindungi ya, yang dengan ketopong keselamatan itu bagaimana pikiran kita terlindungi oleh pengharapan akan keselamatan dari Kristus ya. Sedangkan pedang roh, apa itu pedang roh? Itu firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dan ini firman roh kita atau firman Allah yang selalu kita pegang, itu alat yang sangat ofensif atau bagaimana cara melawan tipu muslihat dari musuh kita. Pakai firman Tuhan. Nah, itu dalam perlengkapan kita dengan senjata Allah di dalam dunia ini. Peperangan rohani kita dengan cara perlengkapan senjata Allah yang sudah Allah siapkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya yang kedua, kalau kita lihat di ayat 7 sampai 12, ya, kita bisa baca lagi ayat 7 sampai 12. Saya mesti baca lebih dekat. Yang nyata di depan mata kamu. Kalau Kristus hendak pikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti Dia. Bahkan
Jikalau aku agak berlebih-lebih bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Ayat 9, tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku, sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana menilai pelayanan dengan, kalau bacaan ini bagaimana menilai pelayanan dengan standarnya Allah. Artinya di ayat 7 dan 8 tuh Paulus tidak memegahkan dirinya sendiri, tapi dia berpegang pada otoritas dari Kristus. Sedangkan di ayat 10 dan 11, Paulus mau menyatakan bahwa jangan terpengaruh oleh penilaian manusia. Fokus aja pandangan Allah. Jadi itu standar Allah. Nah, jadi bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita? Bagaimana motivasi pelayanan kita? Murnikah untuk memuliakan Allah? Ya, sekali lagi di ayat 7 sampai 12 ini kita menilai pelayanan dengan standarnya Allah, bukan standar manusia. Nah, selanjutnya kita lihat yang terakhir. Kalau kita sudah melayani dengan standarnya Allah, maka kita patut dong bermegah di dalam Tuhan, di dalam Allah, bukan bermegah atas apa yang kita peroleh, apa yang dunia inginkan, tidak lagi. Nah, kita lihat lagi ayat 13 sampai 15 ya Bapak Ibu. 13 sampai 15. Ya, cukup Bu. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Ayat 14, sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan orang lain di daerah yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila iman makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ayat 16, ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Ayat 17, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dan ayat 18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Wah, dahsyat ya. Jadi sekali lagi di ayat 13 sampai 18 ini bagaimana bermegah, kita bermegah dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Paulus berbicara tentang apa yang Tuhan kerjakan melalui dirinya, apa adanya. Ya, dan ayat 17 dengan berani Paulus nyatakan bahwa ayo, barang siapa mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Jadi nggak sombong ya. Mari kita arahkan segala pujian kita hanya kepada Allah dalam setiap pelayanan kita ya. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat secara utuh semuanya dari ayat 1 sampai 18 ini, pesan utamanya adalah hiduplah dalam ketaatan kepada Kristus. Berarti hidup kita rendah hati, ya,
peperangan kita secara rohani, tapi kita memiliki senjata dari Tuhan, ya, dan hanya bermegah di dalam Tuhan dalam setiap perkara kita, ya. Kalau orang dunia saja mengatakan menang atau kalah, ya, pokoknya itu semuanya demi kepuasan diri. Tetapi kalau kita menang atau kalah, udah kita bermegah aja dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan ini yang Paulus ingin tekankan, pesankan kepada Korintus, ya, jemaat Korintus. Dan Paulus ingin sekali kembali, jadi jemaat Korintus melihat, ya, mengevaluasi, ya, bahwa semua yang mereka ikuti kebenaran berdasarkan Kristus, ajaran Kristus. Apa yang Paulus bawa benar-benar itu dari Kristus, dan harus, ya, berpikir tunduk kepada Kristus, ya, dan terus melawan segala peperangan rohani. Sekali lagi harus tunduk, ya, gunakan senjata rohani supaya bisa menghadapi tantangan hidup ini. Dan yang terakhir tentu kita harus terus fokus melayani Tuhan, ya, melayani Dia untuk kemuliaan Dia, bukan pengakuan manusia. Kalau kita mau cari pengakuan manusia, maka kecewa. Orang akan melihat kemampuan kita berdasarkan kondisi yang bisa dilihat secara kasat mata. Apa yang dilihat dengan mata jasmani, bukan mata rohani. Tapi Kristus melihat dengan mata rohani, ya. Sekali lagi pesan diulang kembali, ya, pesan untuk kita menghadapi peperangan di dunia ini. Mari pemakai pinggang, ya, ikat pinggang kita harus kebenaran, hiduplah dalam kebenaran, ya. Terus iman kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita memang hidup dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki dalam kebenaran. Dan kita harus berbaju sirah keadilan, ya, baju, semua orang akan melihat pakaian kita seperti apa, terbuat dari apa, tetapi tujuan utama, ya, kita berpakaian yaitu perlindungan dari setiap tuduhan-tuduhan yang ada di dunia ini, atau tuduhan iblis, ya, melalui kehidupan apa? Kehidupan kita yang benar, tidak ada yang berani lagi. Iblis tidak berani menuduh kita. Tetap kita berjalan setia dalam kebenaran. Dan kasut kerelaan memberitakan Injil. Kesetiaan, ya, siap, rela membawa damai, harapan, dimanapun kita berada. Ya, dimanapun. Artinya mau di tengah kota, di desa, di mana-mana. Di mana Tuhan izinkan. Kan sampai ke ujung bumi. Di mana kita berdiri, kita bisa katakan itu ujung bumi. Perisai iman. Jangan pernah ragu, ya, jangan pernah takut bahwa Tuhan telah memberikan kita perisai iman, melindungi kita dari serangan api iblis. Ya, saya pernah menyaksikan bagaimana setiap saya pergi kemana-mana, saya mengalami mujizat-mujizat. Ya, diserang oleh kuasa-kuasa gelap, saya tidak tahu, tapi orang yang melihat dan Tuhan selalu memberikan kemenangan. Ketika di Mentawai, bagaimana saya dilawan oleh, ada juga hamba Tuhan, ya, yang mungkin meragukan tentang kesetiaan kita kepada Kristus. Dan akhirnya tadinya kami menumpang di satu tempat di rumah hamba Tuhan, akhirnya karena melihat kondisi yang kurang membawa damai sejahtera dalam pelayanan, akhirnya kami pindah. Dan di Mentawai itu kami membawa bantuan banyak, sehingga kami memang harus siapkan rumah yang cukup besar seperti gudang, dan di situ dibawa semua bantuan-bantuan untuk korban bencana tsunami. Dan setiap hari kami ada puji-pujian. Sebelum pelayanan, pulang pelayanan, ada doa pujian, penyembahan. Suatu saat saya dengan pendeta Ria, ya, Ria Gultom bersama-sama, tiba-tiba kami sedang puji-pujian, tiba-tiba jatuh dari atas atap itu boneka yang ditusuk-tusuk dengan jarum. Jatuh di depan kami. Ternyata itu memang mereka ada yang sengaja mengirim tenuh
teluh ya, penenung kami untuk mematikan kami, berupaya keras dengan berbagai cara. Tetapi Tuhan menjaga melindungi kami, kuasanya lebih dahsyat. Kami bakar, tidak masalah. Kami melewati hutan, naik motor, ya, tengah malam jam 12, pokoknya pelayanan sampai ke rumah. Melewati sungai, melewati laut, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Ya, berkali-kali bertemu ular, dan kami juga mendengar, mencium macam-macam. Dan Bapak Ibu tahu di daerah kami pelayanan itu daerah Mentawai, Pagai Utara, Pagai Selatan, itu dikatakan ada mereka dahsyat dengan ada 5 dosa di satu, salah satunya itu perdukunan. Tetapi apa? Kami dijaga, kami tidak pernah ragu. Ada perisai yang menudungi kami. Di siang hari kami berjalan kan, kata firman Tuhan, seperti bangsa Israel, ada awan yang menudungi. Di malam hari ada tiang api. Saya membayangkan ya bahwa di depan ada api, tiang api dari Tuhan, sehingga kemanapun kami melangkah, nggak usah takut, terang. Mereka akan berhadapan dengan Tuhan dulu. Jadi tidak akan pernah ragu ya, bagaimana perisai iman, bahwa percaya kepada Kristus, kita alami semuanya hal yang dahsyat, yang itu supranatural dari surga. Lalu ketopong keselamatan, nah ini dia, ketopong keselamatan, pikiran kita terlindungi, ya. Bagaimana pengharapan keselamatan dari Tuhan itu sudah kita miliki. Keselamatan, nggak pernah ragu lagi kan kita. Nah, itulah yang kita bisa beritakan kemana-mana. Ya, sama seperti di Korintus ini. Itu dengan segala hal yang mungkin bagi orang tantangan, ya bagi Paulus sendiri, tapi dia berani untuk menyatakan kebenaran, ya, berani menyatakan imannya. Ya. Dan tentunya selalu pakai pedang roh. Pedang roh itu firman Tuhan. Kita bisa kalahkan segala musuh kita dengan cara pakai firman Tuhan. Ada tertulis, ya manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Malam hari ini kami sudah membahas secara singkat bagaimana Paulus menghadapi jemaat Korintus. Bagaimana dia ingin sekali mereka kembali mempercayai kerasulannya, bahwa dia diutus oleh Kristus. Makasih banyak ya Bapa. Biarlah kami juga memiliki pikiran yang dari Kristus. Kami memiliki pedang roh melawan segala tipu daya muslihat iblis dalam dunia ini, dalam setiap pelayanan kami, dimanapun kami berada, dengan profesi apapun kami. Makasih Tuhan, Engkau Allah yang kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Biarlah semua orang seluruh dunia melihat, menyaksikan kehidupan kami adalah kehidupan Kristus yang hidup di dalam kami. Makasih, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Amin. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Dr. Lisa yang sudah menyampaikan firman. Amin.